على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله عما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segenap para habaib, para alim ulama, para orang tua, para sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, tamu agung kita, akhina al-fadil al-habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Masya Allah, dengan ketawaduan beliau, Al-Bagir dipaksa untuk mengisi sedikit. Padahal Al-Bagir sendiri adalah salah seorang yang sangat haus dengan ilmu dan sangat haus dengan mendapatkan keberkahan daripada beliau. Tapi kita perlu ketahui bahwasanya seperti inilah akhlak mereka para aslafun sholihun, akhlak mereka para orang-orang yang saleh, yang mana dikatakan man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, bahkan di hadapan para masyarakat, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Allah sangat mencintai daripada orang-orang yang selalu merendahkan dirinya. Artinya selalu menganggap dirinya lebih mulia orang lain daripada dirinya. Inilah salah satu ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang merasa bangga dengan dirinya, sombong dengan dirinya, mengaku sudah punya ilmu, mengaku sudah punya jabatan, mengaku sudah punya apa yang dia miliki, maka tidak lain Allah akan hancurkan orang tersebut. Bahkan tidaklah Allah akan memasukkan orang-orang yang sombong ke dalam surga, yang mana di dalam surga penuh dengan kenikmatan yang Allah sudah persiapkan. Banyak bukti di antara makhluk-makhluk Allah yang menganggap sombong dirinya. Mereka semua Allah takdirkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Fir'aun, di antaranya Qarun. Ada yang rakus, ada yang merasa sombong dengan kerajaannya, ada yang merasa sombong dengan hartanya, bahkan ada juga yang merasa sombong dengan ilmunya. Ini semua hanya sementara yang ada di dunia ini. Namun Allah Maha melihat. Allah senantiasa mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan ketahuilah ayyuhal hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinnallaha yanzur ila qulubikum. Hanya saja Allah itu memandang kepada hati-hati di antara kita. Kita semua yang duduk di masjid, cara duduknya boleh sama, kopiahnya boleh sama, atau pakaiannya boleh beda, atau Allah ciptakan di antara kita berbeda-beda. Ada yang bagus, ada yang kurang, ada yang seperti ini,
seperti itu. Namun ketahuilah ayyuhal hadirin wal hadirat, semua ini hanyalah pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya Allah berikan kepada kita untuk senantiasa kita manfaatkan betul-betul di dunia ini. Namun pada intinya Allah memandang setiap saatnya kepada hati-hati di antara kita yang ada duduk di masjid ini. Tidak ada yang mengetahui salah satu orang pun di antara kita yang niatnya 100% untuk menghadiri majlis dengan niat untuk mendapatkan barokah. Karena di antara kita yang hadir di sini ada yang niatnya 100% untuk hadir majlis agar mendapatkan barokah daripada baginda Nabi Muhammad. Ada juga di antara kita yang datang menghadiri majlis di malam ini karena ada tujuan-tujuan yang lain. Begitulah, hati kita tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Hanya saja amal perbuatan kita yang kita lakukan itu Allah menghitungnya tergantung daripada niat hati kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap seseorang tergantung daripada apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, siapa orang yang niatnya memang betul-betul hijrah kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka orang tersebut akan mendapatkan hijrah kembali kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa orang yang niatnya atau tujuannya untuk dunia, yang ada tujuan maksud di dalam perbuatannya tersebut, atau dia niat untuk melakukan suatu pernikahan dan lain sebagainya, maka hijrahnya dia, niatnya dia sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Ayyuhal hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, saya di sini cuma ingin mengingatkan, perbaiki hati kita. Perbaiki niat kita. Jangan sampai niat kita hadir di masjid ini, duduk di masjid yang mana masjid adalah Baitullah. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita punya niat jelek sedikit pun. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah daripada majlis maulidnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa baginda Nabi Muhammad SAW memandang kepada kita yang hadir di majlis ini. Alhamdulillah, tadi di tengah-tengah acara kita menyaksikan sendiri turunnya hujan rahmat yang Allah turunkan untuk membasahi semua dosa-dosa kita. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita di majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang lebar saya di sini karena saya tahu kalian semua sudah menanti-nanti daripada nasihat daripada Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Billah. Sedikit daripada Al-Fakir, semoga bisa kita ambil petik hikmahnya. Hadza minni wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.